Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Anggraeni. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dari kelas Y5 Manajemen dengan nomor NPM 10121064. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi. Dalam video ini juga saya akan menjelaskan tentang diagram alur proses di usaha yang sedang saya jalankan saat ini. Jadi, usaha yang sedang saya jalankan saat ini adalah berjualan bakso aci. Jadi, dalam video ini saya akan mengaitkan bakso aci ini dengan manajemen operasi. Jadi, untuk yang pertama di sini ada desain produk dan jasa. Desain produk atau jasa adalah salah satu dari 10 keputusan dalam manajemen operasi. Nah, jadi tujuan saya membuat produk bakso aci ini adalah untuk memenuhi permintaan para pelanggan, karena pada awalnya saya membuat bakso aci ini adalah untuk diri saya sendiri. Kemudian saya iseng mengupload foto bakso aci yang saya buat ke sosial media, yaitu salah satunya di story WA. Kemudian banyak teman-teman saya yang tertarik untuk mencoba bakso aci yang saya buat itu. Kemudian mereka menyuruh saya untuk berjualan bakso aci itu. Lalu yang kedua di sini ada pemilihan produk dan jasa. Ada beberapa kriterianya. Yang pertama yaitu pemilihan strategi produk, ada ya siklus hidup produk, ada siklus hidup dan strategi, lalu ada analisis produk berdasarkan nilai. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya memilih bakso aci ini adalah tujuannya karena banyaknya permintaan dari para konsumen, terutama orang-orang yang menyukai makanan pedas, berkuah. Lalu, strategi yang saya lakukan dalam berjualan bakso aci ini adalah melakukan promosi ke sosial media, seperti di WA, Facebook, Instagram, agar produk ini dikenal banyak orang. Tiga di sini ada menghasilkan produk baru. Untuk menghasilkan produk baru, di sini ada peluang produk baru dan pentingnya produk baru. Perusahaan yang sukses saat ini adalah perusahaan yang sedekat mungkin dengan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Lalu saya kaitkan dengan usaha bakso aci ini. Untuk mensukseskan usaha saat ini, maka saya harus menciptakan produk baru. Tidak hanya berjualan satu produk saja dengan mencari tahu makanan apa lagi yang sedang konsumen saat ini inginkan. Pentingnya produk baru bisa jadi membantu meningkatkan kesuksesan usaha yang dijalani saat ini. Selanjutnya di sini ada pengembangan produk. Untuk pengembangan produk ini salah satunya adalah membuat organisasi untuk pengembangan produk ini. Bakso aci ini pengembangan produknya dengan cara membuat suatu organisasi sangatlah penting agar produk dapat dikenal secara cepat melalui organisasi yang ada. Untuk bakso aci yang saya buat ini, saya sudah menjualnya di salah satu marketplace yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya adalah Shopee. Selanjutnya yang kelima di sini ada pengembangan produk. Untuk pengembangan produk di sini ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama ada tentang ide. Idenya kita dapat dari mana? Untuk saya membuat bakso aci ini adalah didapat dari banyak sumber, kemudian saya modifikasi sendiri. Untuk poin yang kedua di sini ada persyaratan yang harus dipenuhi di pasar. Antaranya itu pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Untuk usaha bakso aci ini dengan cara kita mengikuti keinginan atau permintaan konsumen sesuai dengan kemampuan kita. Lalu poin selanjutnya ada spesifikasi fungsional, yaitu pengertiannya bagaimana cara kerja produk tersebut. Untuk cara kerja produk bakso aci ini adalah hidangan siap saji. Lalu untuk poin selanjutnya adalah spesifikasi produk. Jadi bagaimana produk akan dibuat. Untuk produk bakso aci ini dibuat dengan cara direbus. Dimasaknya dengan cara direbus. Poin selanjutnya adalah desain produk. Produk ini dikemas dengan kemasan plastik pouch dan ditempel dengan label merek usaha dengan tulisan pilihan varian menu yang konsumen pilih agar konsumen mengetahui perbedaan tiap-tiap pesanan yang konsumen pilih atau yang konsumen pesan. Selanjutnya di sini ada pengujian pasar. Untuk pengujian pasarnya, produk bakso aci ini cukup untuk memenuhi keinginan para konsumen, terutama konsumen yang menyukai makanan pedas. Lalu ada pengenalan produk. Untuk pengenalan produknya, bakso aci ini melakukan dengan promosi. Lalu yang terakhir di sini ada evaluasi. Untuk evaluasinya berhasil atau tidak, di sini cukup.
Selanjutnya di sini ada yang keenam tentang quality function atau development yang disingkat jadi QFD. QFD adalah proses penetapan permintaan pelanggan atau keinginan pelanggan dan menetapkan keinginan pelanggan ke dalam atribut dengan cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Suatu perangkat QFD adalah rumus kualitas. Jadi, rumus kualitas adalah rumah kualitas adalah bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang menggunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Jadi, QFD dalam usaha bakso aci ini adalah proses penetapan permintaan pelanggan di bakso aci ini. Ada beberapa varian bakso aci dan level pedas. Jadi, untuk pelanggan bisa memilih sesuai keinginan masing-masing. Selanjutnya, pembuat akan melakukan produksi sesuai dengan pesanan. Selanjutnya di sini ada poin dokumentasi untuk produk. Jadi sebuah produk dipilih dan dirancang, produksinya dibantu oleh dokumen bermacam-macam, antara lain dengan gambar perakitan, diagram perakitan, lembar rute, tapi di sini bakso aci memilih untuk diagram perakitan. Untuk diagramnya di sini memilih untuk diagram alir proses. Nah, jadi di sini diagram alir prosesnya yaitu yang pertama ada bahan-bahannya terdiri dari tepung tapioka dan tepung terigu, salah satu untuk membuat bahan adonan bakso acinya. Lalu ada juga telur ayam atau telur puyuh yang sudah direbus. Nah, kita lanjut untuk pembahasan pembuatannya. Di sini, tepung terigu dan tepung tapioka kita buat adonan sampai kalis dengan cara kita tambahkan dengan air yang sangat panas atau dengan air mendidih. Kemudian setelah adonan semua tercampur dengan merata, kita siapkan ayam yang sudah direbus, kemudian kita suwir-suwir dan kita tumis dengan bumbu yang sudah disediakan dan dihaluskan. Setelah daging ayam selesai ditumis, kemudian kita bentuk adonan yang sudah kita buat tadi dengan secukupnya. Kemudian kita isi adonan tersebut dengan isian daging ayam yang sudah kita masak ini. Lalu kita tambah juga dengan telur puyuh atau telur ayam yang sudah kita rebus. Kemudian kita bentuk membulat seperti kita membuat bakso aci pada umumnya. Selanjutnya setelah semua bahan sudah kita bentuk dan sudah kita beri isian, kita rebus adonan dalam air yang panas juga, dalam air mendidih. Itu harus menggunakan air mendidih karena kalau tidak menggunakan air mendidih nanti adonan bisa hancur. Setelah adonan kita rebus dan mengapung dalam air, kemudian kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin kemudian kita kemas dalam kemasan yang sudah disediakan dan kita tambah dengan bahan-bahan lainnya seperti bumbu dan teman-teman pelengkap lainnya. Sedikit membahas bakso aci ini, usaha bakso aci yang sedang saya jalankan saat ini, saya sudah membuka toko di Shopee dengan nama Bakso Aci Moi Moi. Di dalam toko ini juga tidak hanya berjualan bakso aci saja, namun ada beberapa produk lainnya. Tetapi dalam tugas ini saya hanya mengambil satu produk saja. Nah, di sini juga ada fungsi operasional usaha ini dibuat dengan strategi layout. Lalu ada example text lokasi yang strategis adalah wilayah produksi yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap usaha. Maka, dalam menentukan lokasi pembuatan usahanya, Bakso Aci ini melakukan produksi di rumahnya sendiri agar lebih efisien meminimalkan biaya sehingga tidak nambah biaya pengeluaran lebih besar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam sumber daya manusianya. Tenaga kerja yang saat ini dilakukan dalam proses produksi masih dilakukan oleh diri sendiri, belum ada karyawan. Yang terakhir di sini ada kesimpulan strategi yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan suatu usaha, yaitu strategi, lokasi layout, sumber daya manusia, dan desain kerjanya. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.